Budak Bayangan bab 921 Hewan piaraan baru. Sunni menatap Luster selama beberapa saat, lalu menghela napas. Apa yang salah dengan orang itu? Pria muda sepertinya tidak yakin kemana harus mencari. Tatapan kagetnya melompat antara Sunni dan Sein, penuh kebingungan. Kemudian, percikan aneh menyala di matanya. Ah, begitu. Sunni tidak boleh selesai. Kamu masih hidup. Bagus. Kurasa gerombolan itu sudah ditangani. Pada saat itu, anggota kelompok lainnya juga mendekat, jadi sepertinya mereka semua senang. Mereka juga terlihat relatif tidak terluka. Yang tidak bisa dikatakan tentang Sunni dan Sein. Keduanya dalam kondisi yang kasar. Iblis pendiam itu lebih buruk dari dirinya. Nikmah juga terluka parah, jadi Sunni memecatnya. Sekarang, kuda hitam itu dirawat kembali hingga sehat dalam api gelap jiwa Sunni. Dia tidak bisa membiarkan Sein pergi, meskipun belum. Dia membutuhkan kekuatannya untuk menjaga keamanan konvoi. Jika Shadow mengalami kerusakan serius, itu akan memasuki tidur setelah diberhentikan. Tidur itu akan berlangsung sampai kerusakannya cukup diperbaiki, yang berarti Sunni tidak akan bisa memanggil Shadow yang tertidur untuk beberapa waktu. Karena luka Sein, meski banyak, tidak mengancam nyawa, dia berharap menemukan solusi yang berbeda, solusi yang akan membuatnya tetap di sisinya dalam beberapa hari mendatang. Kilau bukan satu-satunya yang menatap Ksatria Anggun dengan rasa ingin tahu. Irregular lainnya tampaknya juga memiliki banyak pertanyaan. Beberapa dari mereka tahu bahwa kapten mereka memiliki kartu tersembunyi, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Anehnya, biasanya Kim yang pendiam adalah orang pertama yang bertanya, "Kapten, Pak?" Siapa itu? Oh, maaf, Bu, senang bertemu dengan Anda. Sein tetap diam dan tidak peduli, seperti biasa. Sikap acuh tak acuh tampaknya membuat Kim terdiam. Gadis pemalu itu memandangi iblis itu dengan ragu. Sunni meminggirkan kepalanya sedikit dan terpana dengan bingung. Bu, ada apa dengan nada itu? Dan mengapa saya merasa dia lebih melindungi orang suci daripada saya? Sedikit mengernyit, dia berkata, ini orang suci. Dia adalah semacam gema. Mata Kilau berubah menjadi lingkaran. Apa? Orang suci, Kapten? Kamu memiliki orang suci sebagai gema? Sunni meringis saat rasa sakit yang sangat kuat menjalari tubuhnya, menahan erangan, dan menggelengkan kepalanya. Orang bodoh macam apa yang percaya hal seperti itu? Dewa. Tidak, dia hanyalah seorang Ascended Demon. Dia baru saja dipanggil Sein. Bagaimanapun, Sein telah menangkal banyak ancaman sebelum mereka mencapai konvoi. Tapi sekarang, dia akan bepergian bersama kita sebentar. Jadi, biasakanlah. Irregular tidak keberatan. Penggunaannya atas dunia tidak sepenuhnya tepat, dan Ascended Demon adalah Ascended Demon. Menghadapinya akan memberikan banyak masalah bagi sebagian besar master. Memiliki makhluk yang begitu kuat bertarung di pihak mereka adalah keuntungan yang luar biasa, sejauh menyangkut anggota kelompok. Pada saat itu, Quentin tiba-tiba berbicara, suaranya yang biasanya gagah terdengar agak lesu. Oh, aku perlu melaporkan sesuatu, Kapten. Kami menerima beberapa kenangan setelah memusnahkan gerombolan itu, seperti biasa. Tapi, kali ini, ada hal lain. Dia memandang Samara, dan kemudian, percikan api muncul di sekitar mereka. Sunni berkedip. Apakah itu yang kupikirkan? Segera, dua bentuk muncul dari badai percikan api. Keduanya berpenampilan mengerikan, menyerupai anjing pemburu mimpi buruk. Salah satunya seukuran serigala besar,
sementara yang lain lebih besar dari PTV. Lidah hitam menggantung dari rahangnya yang ganas, meneteskan racun. Quentin tersenyum cerah dan menepuk kepala monster kecil itu. Kami juga menerima 2 gema. Yang ini adalah Blackie, binatang yang bangkit. Yang lainnya adalah Ascended Monster, dan aku sebenarnya tidak yakin Sam menyebutnya apa. Dia melirik ke kejian raksasa, dan kemudian menatap Samara dengan penuh tanya. Wajahnya tetap datar seperti biasa. Dia terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata dengan singkat, kekejian. Quentin berdeham. Dan yang satunya disebut Abomination. Kita pasti akan mendapatkan Echo cepat atau lambat, tentu saja. Tapi 2 sekaligus, bukankah ini berita bagus, Kapten? Sunny berusaha sangat keras untuk terlihat tenang. Ekspresinya tersusun dengan sempurna. Apakah kamu, sialan, bercanda? Apa-apaan? Bagaimana mereka bisa mendapatkan 2 gema utuh? Sementara dia belum menerima bahkan satu pun setelah mimpi buruk, meskipun membantai ribuan musuh secara harfiah. Keberuntungan busuk apa itu? Tiba-tiba, memori transenden yang dia terima dan tidak sabar untuk belajar tampaknya tidak lagi menjadi jackpot. Senyum gemetar muncul di wajah Sunny. Ya, berita bagus, memang. Dia melirik kedua anjing mengerikan itu, satu kecil, yang lain besar, dan menelan rasa iri yang pahit. Kemudian, Sunny menoleh ke Quentin dan berkata, bagaimanapun, aku ingin kamu melihat apakah kamu dapat menggunakan kemampuanmu untuk menyembuhkan, perbaiki, obati Sein. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil, tapi, lakukan yang terbaik. Kami akan membutuhkan kekuatannya segera. Sunny punya alasan bagus untuk percaya bahwa aspek penyembuhan Quentin akan efektif dalam membantu Sein, setidaknya sampai taraf tertentu. Satria yang anggun adalah makhluk yang aneh. Tubuhnya berbeda dari manusia, atau sebagian besar makhluk mimpi buruk dalam hal ini. Itu tidak benar-benar terbuat dari daging, tetapi juga bukan batu yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah sesuatu di antara keduanya, memiliki karakteristik keduanya. Penerapan pengobatan modern jelas tidak akan berhasil, karena bahkan ahli bedah terhebat pun akan bingung apa yang harus dilakukan dengan anatomi misterius Sein. Aspek penyembuhan mungkin juga tidak berguna, karena sebagian besar ditujukan untuk memperbaiki daging. Namun, Quentin agak istimewa dalam hal itu. Kemampuannya sebenarnya bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk memulihkan. Itu lebih lambat dan kurang efektif daripada kekuatan penyembuhan yang lebih langsung, tetapi juga lebih universal. Sunny pernah melihat Quentin merawat orang, memperbaiki suku cadang mesin, dan bahkan memperbaiki retakan di lambung kapal. Dalam pertempuran, dia menggunakan kemampuan itu untuk menjaga agar armornya tidak pecah tidak peduli berapa banyak kerusakan yang ditimbulkannya. Jadi, karena tabib yang sopan dapat memulihkan organisme hidup dan benda mati, apakah ada orang yang lebih cocok untuk merawat Sein? Yang tampaknya memiliki keduanya, itulah yang dipikirkan Sunny saat mereka berjalan menembus salju, kembali ke konvoi. Untungnya, tebakannya ternyata benar. Meskipun perlahan, baju besi Sein yang rusak mulai pulih di bawah sentuhan Quentin, dan aliran debu rubi halus yang melayaninya saat darah dibendung. Untuk saat ini, dia masih bisa membantunya membela para pengungsi, tapi berapa banyak pertarungan seperti yang mereka menangkan hari ini di depan sana? Berapa banyak yang dibutuhkan untuk membunuh mereka semua? Budak Bayangan bab 922 sedikit demi sedikit. Kembali ke Rhino, Sein tetap berada di ruang kargo,
berdiri di dekat stasiun kerja teknik sementara Quentin melanjutkan proses lambat memperbaiki baju zirah dan dagingnya yang seperti batu. Jika orang tidak tahu lebih baik, mereka akan mengira dia adalah patung yang sebenarnya. Karena tabib itu sibuk dengan gema kapten, irregular lainnya mendapati diri mereka dirampok dari perawatannya. Meski tidak ada yang mengalami luka serius, kecuali Sunny, masih ada beberapa goresan yang harus dirawat. Tanpa curiga, Beth menawarkan diri untuk memberikan pertolongan pertama. Ternyata, dia memiliki pengetahuan medis. Anggota kohort tidak terlalu peduli siapa yang merawat luka mereka, sungguh, yah, kecuali Luster. Si bodoh itu kelihatannya sangat bersemangat, entah kenapa. Sunny sendiri sudah lama melepas baju zirahnya yang lusuh dan sedang duduk di area lounge, membeberkan bodysuit hitamnya dengan sedikit penyesalan. Seragam itu benar-benar hasil dari desain yang luar biasa. Di antara fitur-fitur lainnya, ia bahkan mampu memperbaiki dirinya sendiri. Namun, semuanya ada batasnya. Dengan seberapa banyak kesedihan yang dia lakukan, bodysuit itu pasti sudah mati. Itu penuh dengan lubang, tampak seperti satu set kain perca. Tubuhnya di bawah juga sakit. Dengan baik. Angka. Setidaknya ada kabar baik juga. Konvoi sudah bergerak maju. Setelah mencapai perlawanan, para prajurit duniawi dan warga sipil terkejut melihat tuan rumah di sana. Mereka bahkan lebih terganggu setelah menyaksikan jurang sempit tempat Sunny, Sein, dan Nikmah melawan para Voiceless. Nyatanya, bahkan anggota kelompok itu tampak agak pucat. Terlepas dari itu, pertempuran berjalan sangat baik untuk konvoi. Tidak hanya mereka selamat tanpa mengalami kekalahan, namun para irregular bahkan berhasil mendapatkan 2 gema. Anjing-anjing mengerikan itu akan sangat membantu dalam perjalanan panjang mereka. Daftar aset Sunny perlahan bertambah. Dia telah memanfaatkan gema di sana dan kemudian memerintahkan tentaranya untuk mengirim mereka untuk memulihkan pecahan jiwa dari mayat kekejian yang jatuh dan rusak dari kawanan tanpa suara. Memancing lidah hitam dari air terlalu merepotkan, jadi dia meninggalkannya di sana. Segera, danau akan membeku lagi, membungkus tubuh makhluk mimpi buruk yang hancur di dalam es. Itu mungkin akan menjadi pemandangan yang mengerikan. Sunny telah menyimpan pecahan jiwa dari yang rusak untuk dirinya sendiri sementara mengirimkan sisanya ke penidur yang sendirian. Siapapun namanya. Persis seperti itu, bajingan yang beruntung itu semakin dekat untuk sepenuhnya menjenuhkan intinya, tanpa pernah mengangkat satu jari pun. Setidaknya dia semakin kuat. Sunny membutuhkan semua kekuatan yang dia bisa dapatkan. Tetap saja, dia agak geram dengan betapa mudahnya bawahannya mendapatkan barang bagus. Apakah tidak ada keadilan di dunia? Setidaknya ada kenangan yang dia terima. Namun, sebelum Sunny bisa memanggil Rune, Beth mendekatinya, membawa salah satu medkit yang terlalu mahal yang dia berikan kepada Rino. Dia menatapnya dengan bingung. Apa? Wanita muda itu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Apa? Aku di sini untuk mentraktirmu. Ayo keluar dari seragam compang camping itu. Aku tidak punya waktu seharian, loh. Sunny menatapnya sebentar, tidak dibutuhkan. Beth menatap tajam. Mari kita tidak melakukan semua keberanian itu, oke? Bahkan jika kamu adalah seorang master, kamu masih akan mati kehabisan darah jika aku tidak memberikan agen pembekuan, dengan semua luka ini. Aku perlu membersihkannya juga. Kecuali jika Anda ingin mengambil risiko mengalami shock septik, tentu saja. Kalau begitu, jadilah tamu saya. Tetaplah di tempat Anda berada. Sunny terdiam beberapa saat, lalu menggeleng.
Aku tidak berdarah. Wanita muda itu berkedip beberapa kali. Dia melambaikan tangannya dan menunjuk ke tubuhnya. Memang, meski banyak lubang di bodysuit, darah yang keluar sangat sedikit. Pendarahan terlalu pejalan kaki. Jadi, saya tidak berdarah. Beth menatapnya, kehilangan kata-kata. Dia mengangkat bahu. Kalau hanya itu, pergilah. Aku sedang sibuk. Dia menggertakkan giginya dan memelototinya. Oh, ya, sibuk apa kamu? Sunny diam-diam mempelajari bodysuitnya selama beberapa saat dan kemudian menjawab dengan nada muram, menjadi sengsara. Beth mengangkat tangannya, berbalik, dan berjalan pergi. Akhirnya, ditinggal sendirian, Sunny memanggil Rune, mencari fragmen bayangannya terlebih dahulu, fragmen bayangan, 1601/4000. Kemajuannya melambat setelah dikirim ke L049, tapi sekarang, kecepatannya meningkat lagi. Namun, dia masih harus menempuh jalan panjang. Selanjutnya, Sunny memeriksa Sein dan Nigma. Fragmen bayangan, 146/200. Mimpi buruk diperlukan, 333/1000. Begitu dia memberi kenangan yang diterima dari lidah hitam ke iblis pendiam, dia akhirnya akan melewati tanda 150 fragmen. 3/4 di sana. Jika orang suci menjadi transenden, kekuatannya akan meningkat secara drastis. Namun, kemajuan di bagian depan itu sangat lambat. Dengan berapa banyak pecahan jiwa yang sekarang dapat diaksesnya, Sunny bisa saja mencoba membuat beberapa kenangan sendiri. Tapi menenun kenangan membutuhkan banyak waktu, dan bahkan lebih banyak esensi. Dan meskipun yang pertama langka, yang terakhirlah yang benar-benar berharga. Esensi adalah hal yang paling berharga di Antartika. Itu tidak pernah cukup, dan karena Sunny tidak tahu kapan pertempuran berikutnya akan datang, dia tidak bisa membiarkan dirinya menyia-nyiakannya untuk menenun benang halus. Menjadikan orang suci sebagai transenden di masa depan tidak akan membantunya jika dia mati hari ini, kelaparan akan esensi dan tidak dapat bertarung dengan baik. Di sisi lain, tunggangannya mengumpulkan mimpi buruk dengan kecepatan luar biasa. Itu mungkin karena penghancur kegelapan sedang memanen benih yang telah dia tanam ke dalam jiwa kekejian selama 2 bulan terakhir. Itu bagus juga. Sunny tidak sabar untuk mempelajari seperti apa kemampuan teror Nigma itu. Terakhir, dia mempelajari rune yang menggambarkan Mantle of the Underworld, musuh yang dikalahkan, 5732/6000. Sangat dekat. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, dia mungkin akan mengisi loket pesona pangeran dunia bawah sebelum tiba di lapangan Erebus, atau segera setelahnya. Bagus. Maksudku, buruk. Maksudku, bagus. Saya benar-benar berharap bahwa kita tidak perlu sering bertempur seperti yang terakhir dalam perjalanan menuju keselamatan, tetapi jika kita melakukannya, setidaknya saya akan mendapatkan sesuatu dari itu. Masalahnya adalah mantel saat ini rusak, dan perlu waktu untuk memulihkan dirinya sendiri. Dia bisa saja memanggilnya dan mengaktifkan pesona batu hidup. Tapi, sekali lagi, itu akan menghabiskan banyak esensi, dan Sunny sudah sangat kekurangan setelah membantai 2 kawanan kekejian. Mari kita lihat hadiah utamanya, lalu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melihat daftar kenangannya. Di antara mereka, 2 yang baru menarik perhatiannya. Salah satunya disebut Bitter Kusep. Yang lainnya disebut Stiflet Scream. Budak Bayangan bab 923 Rahasia Muara. Sunny bergeser sedikit, mencoba mencari posisi yang paling tidak membuatnya sakit. Lukanya sudah sembuh, jadi untuk menambah luka, dia juga merasa gatal di sekujur tubuhnya.
menguasai jauh lebih tangguh daripada manusia biasa, dan tubuh mereka secara alami dapat pulih dari kerusakan parah, dan itu bahkan tanpa menghitung potensi dari blood wave. Namun, prosesnya tetap tidak menyenangkan. Mencoba mengabaikan ketidaknyamanan, Sunny memutuskan untuk melihat Bittercusp terlebih dahulu. Itu adalah salah satu kenangan yang dia terima setelah memusnahkan segerombolan lidah hitam, dan sementara yang lainnya akan paling baik digunakan untuk memberi makan Sein. Dia merasa ingin mempertahankannya. Alasannya sangat sederhana, tidak seperti kenangan lainnya, Bittercusp adalah Ascended Rank. Berkonsentrasi pada rune, Sunny membaca kenangan Bittercusp. Peringkat memori naik. Tingkat memori 1. Tipe memori alat. Alat, ya. Alat apa yang akan ditinggalkan oleh monster mengerikan itu? Sunny tahu untuk tidak meremehkan nilai utilitas, tapi tetap saja, dia merasa sedikit kecewa. Kegunaan kenangan jenis ini seringkali bersifat situasional. Daun musim gugur yang dia gunakan untuk mengubah warna rambut juga merupakan alat. Mudah-mudahan, hal ini akan lebih praktis. Dia terus mempelajari rune. Deskripsi kenangan, mereka memasuki aula indah pengadilan giok menyimpan cerita berbisa di hati hitam mereka, dan menyembunyikan geraman rakus di balik senyum kagum mereka. Nyonya istana sendiri memberi mereka secangkir nektar termanis. Tidak peduli berapa banyak nektar manis yang mereka minum, cangkir itu tetap penuh. Semakin banyak yang mereka konsumsi, semakin banyak yang mereka inginkan. Segera, tidak ada yang tersisa selain kebutuhan binatang, dan tidak ada yang tersisa selain kepahitan. Sunny menggaruk belakang kepalanya. Yah, itu satu deskripsi aneh. Aku bertanya-tanya apakah pengadilan giok ada hubungannya dengan kumbang yang aku lawan, meskipun dia mengalihkan perhatiannya ke pesona. Hanya ada satu. Pesona, racun hitam. Deskripsi pesona, cawan ini dipenuhi dengan racun pahit. Jangan meminumnya. Sunny ragu-ragu sebentar, lalu memanggil Bittercusp. Segera, piala giok putih yang terukir indah muncul di tangannya. Memang, itu penuh dengan cairan hitam sempurna. Ya, tidak minum itu, pasti. Untuk beberapa alasan, Sunny memiliki dorongan yang aneh untuk menyesapnya. Mungkin itu karena mantra secara langsung menginstruksikan dia untuk tidak. Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa cairan hitam itu memang racun yang mematikan. Dan jika itu terasa mematikan baginya, maka itu harus lebih kuat. Dengan sopan meminta musuh untuk minum sepertinya bukan ide yang bagus, yang tidak berarti bahwa tidak ada gunanya Ascended Toxin. Mengoleskan racun hitam pada pisau adalah salah satunya, misalnya. Juga tidak menjadi masalah untuk secara diam-diam menambahkan 1 atau 2 tetes ke dalam makanan atau minuman seseorang, bukan berarti dia akan melakukan hal seperti itu, tentu saja. Puas, Sunny menyingkirkan Bittercusp dan berkonsentrasi pada ingatan kedua yang menarik perhatiannya. Dia memiliki harapan besar untuk yang satu ini, mengingat itu berasal dari iblis yang rusak, prelat tanpa suara. Rune itu berbunyi, ingatan, jeritan tertahan. Peringkat memori, transenden. Tingkat memori, 3. Tipe memori, pesona. Jackpot, mantra itu langka dan sangat berguna, terutama bagi Sunny, mengingat baik Sein maupun Mantle of the Underworld memiliki kemampuan untuk menggabungkannya menjadi satu. Dia sudah memiliki satu mantra transenden, tetapi yang kedua sangat disambut baik. Dia terus mempelajari rune. Deskripsi memori. Sebuah sungai besar terkandung di dalamnya, mengalir tanpa henti dari masa depan ke masa lalu.
Ketika kiamat datang, banyak yang masuk untuk mencari perlindungan darinya, dan banyak yang datang untuk mencari kebenaran. Itu karena sungai besar ada di luar waktu, sehingga konon ada rahasia mengerikan yang tersembunyi di muaranya. Beberapa dari mereka yang mampu berani mendekatinya, dan tidak satu pun dari mereka yang telah kembali. Gaib, uraian itu benar-benar tidak banyak memberitahu Sunni. Bingung, dia tetap tidak bergerak selama beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan terus membaca rune. Mantra, Echoing Silence, Word of Power. Echoing Silence deskripsi pesona, saat memakai jimat ini, kekuatan fisik tuannya bertambah, tetapi hanya selama mereka tetap diam. Semakin lama keheningan mereka berlangsung, tanpa gangguan, semakin besar anugerah kekuatan yang akan mereka dapatkan menerima. Sunni memiringkan kepalanya. Menarik. Jadi itu adalah dorongan fisik yang menyeluruh. Itu dimulai dengan sederhana, tetapi perlahan akan tumbuh selama orang yang memakai jimat tidak berbicara. Atau menggunakan suaranya dengan cara apapun, baik itu untuk berteriak, tertawa, atau mengerang. Hamparan keheningan juga harus tidak terputus, artinya augmentasi akan diatur ulang baik jika kondisinya rusak atau jika pesonanya dihilangkan. Tentu saja, ada batas atas augmentasi ini, tetapi mengingat peringkat transenden dari jeritan tertahan, batas atas itu pasti agak tinggi. Hal itu tampaknya tidak terlalu berguna bagi Sunni saat ini, karena dia terus-menerus harus berbicara dengan orang dan memberi perintah. Namun, itu sempurna untuk Sein, yang tidak mampu berbicara atau memilih untuk tidak berbicara. Bahkan setelah sekian lama, Sunni masih belum tahu apakah itu yang pertama atau yang terakhir. Berpikir, dia melirik pesona kedua. Firman kekuatan deskripsi pesona, sebuah kata yang diucapkan oleh master mantra ini adalah sebuah perintah. Jika lahir dari keheningan yang besar, kata kekuatan hampir tidak dapat diabaikan. Jika tidak, itu tidak ada nilainya. Yang itu berbeda. Pesona itu sangat kuat, karena ada beberapa batasan yang melekat padanya. Memerintahkan musuh untuk berlutut atau menyerang satu sama lain. Sunni bisa membayangkan banyak kegunaan hebat dari kemampuan seperti itu. Namun, kekuatannya yang menarik juga bergantung pada berapa lama pemakainya diam sebelum mengucapkan perintah. Ironisnya, pesona ini sangat berguna bagi Sunni, tetapi sama sekali tidak berguna bagi Sein. Memori yang rumit. Sambil menghela nafas, dia menepis rune, lalu berdiri. Berjalan ke ruang komunikasi Rino, dia kemudian memanggil Sersan Gere di radio. Beberapa detik kemudian, Sunni mendengar jawaban. Ya, Kapten. Sunni memanggil Bitter Kusep, meletakkannya di permukaan terminal, dan menatapnya dengan pandangan merenung. Dia punya ide bagus tentang cara menggunakannya. Ah, ya, Sersan Gere. Dengar. Saat kita sampai di perhentian berikutnya, aku akan memberimu cangkir yang sangat cantik. Pastikan semua amunisi kita diolah dengan cairan hitam dari cangkir itu. Sedikit racun ascendet yang dioleskan di bilah Sin of Solace atau Cruel Sight akan memiliki efek yang sangat kecil pada penampilannya dalam pertempuran. Mengingat bahwa satu-satunya makhluk mimpi buruk yang memberinya cukup masalah untuk membutuhkan solusi tambahan hanyalah kebal terhadap dosis lalai dari Black Venom. Satu-satunya kekejian yang akan dibunuh oleh dosis sekecil itu adalah dari pangkat yang lebih rendah, dan dia sudah bisa mengalahkannya dengan mudah. Namun, bukan itu yang terjadi pada prajurit biasa. Bagi mereka, bahkan makhluk mimpi buruk tidur adalah tantangan besar, belum lagi yang bangkit. Puncak pahit berpotensi mengubah situasi itu sepenuhnya. Sambil menyeringai, Sunni bertahan sebentar, lalu menambahkan,
Oh, tapi pastikan untuk tidak menyentuh cairannya. Bahkan jika setetes saja mengenai kulitmu, kamu akan mati dalam penderitaan yang mengerikan. Jadi, pakailah sarung tangan, kurasa. Lebih baik lagi, gunakan tongkat panjang. Budak Bayangan bab 924 Kausan. Konvoi bergerak maju dalam bayangan. Mendaki lereng pegunungan es dan navigasi jaringan rumit jalan beton tua yang terlupakan. Mereka melakukan perjalanan ke utara dengan harapan putus asa untuk selamat dari malapetaka rantai mimpi buruk. Sehari setelah pertempuran di Danau Beku, konvoi mencapai stasiun meteorologi terlantar dan berkemah. Kendaraan militer disusun melingkar, dengan menara menghadap keluar. Makanan dimasak dan dibagikan kepada para pengungsi, dan orang-orang yang lelah menetap di bangunan yang setengah runtuh untuk tidur dan beristirahat. Suni menggunakan waktu itu untuk mewujudkan rencana untuk melapisi peluru tentara biasa dengan racun. Prosesnya ternyata lebih sulit dari yang diharapkan, namun pada akhirnya mereka berhasil menemukan solusi. Tugas menangani bitter kusep dipercayakan kepada satu-satunya penidur konvoi. Yang baju zirah kulit ular hijaunya memberi pemuda itu daya tahan yang cukup tinggi terhadap racun. Wanita tua yang telah mengalami mimpi buruk pertamanya sendiri diam-diam meninggal pada malam itu. Fakta bahwa tubuhnya tidak berubah menjadi hiruk-pikuk kekejian membuktikan bahwa dia telah lulus ujian mantra. Namun, jiwanya yang lelah tampaknya tidak dapat membentuk inti yang stabil, sehingga runtuh, membuat wanita itu menjadi berongga. Suni mengambil tanggung jawab gelap untuk membuang mayat itu sendiri. Di pagi hari, mereka mengadakan pemakaman yang suram di bawah cahaya aurora yang menakutkan, dan kemudian terjun kembali ke jalan yang berliku-liku yang sangat dingin. Kolom kendaraan kecil terus berjuang melawan medan yang berat dan kondisi malam kutub yang mengerikan saat perlahan-lahan meluncur lebih dalam ke pegunungan. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka harus bertarung melawan beberapa gerombolan makhluk mimpi buruk yang sedang berlatih. Tetapi tidak satu pun dari mereka sebesar dan mengancam seperti dua kawanan yang telah diberantas irregular sebelumnya. Kesiapan pertempuran konvoi telah meningkat karena upaya Suni dan sedikit keberuntungan. Dua gema baru berfungsi sebagai pengintai depan dan memberikan dukungan yang tak ternilai dalam pertempuran. Yang naik, kekejian, sangat menakutkan. Mentoring Sleeper Bele juga tumbuh menjadi kekuatannya, dan intinya sedang menuju kejenuhan penuh. Para prajurit duniawi sekarang mampu menangani makhluk mimpi buruk yang lebih lemah berkat puncak pahit. Sein perlahan tumbuh lebih kuat saat lukanya sembuh dan Echoing Silence pesona Steve Lettscream terus mengumpulkan kekuatan, sedikit demi sedikit. Bagi orang-orang konvoi, hal-hal tampak seperti melihat ke atas. Namun, Suni tahu bahwa itu hanyalah ilusi. Sebenarnya, situasi mereka menjadi lebih buruk setiap hari. Semakin jauh ke utara mereka bergerak, semakin banyak makhluk mimpi buruk yang ada. Menavigasi di antara kawanan yang kuat dari mereka semakin sulit, dan begitu juga menghindari gerombolan yang benar-benar luar biasa. Jumlah pertempuran kecil yang harus dilawan para irregular dan gema mereka meningkat baik dalam frekuensi maupun keganasan. Untuk saat ini, mereka menangani tekanan dengan baik, tetapi kelelahan mereka terus meningkat, sementara kondisi fisik mereka memburuk. Goresan kecil dan cedera yang mereka terima pasti akan bertambah, cepat atau lambat. Cadangan esensi mereka juga semakin dekat dan semakin dekat dengan tidak memiliki cukup waktu untuk mengisi kembali di antara pertarungan, bahkan dengan bantuan lustre. Selain itu, semakin dalam mereka pergi ke pegunungan,
semakin banyak tanda kehancuran akibat gempa yang mereka temui. Banyak jalan yang benar-benar hancur oleh runtuhan batu atau terkubur di bawah es gletser yang tak terhitung jumlahnya. Semakin sering, badak tidak dapat menangani pembersihan jalan melalui jalan yang tersisa. Semua itu berarti semakin banyak musuh di sekitarnya, dengan semakin sedikit jalan yang cocok untuk diambil. Sunni merasa seperti ada jerat yang ditarik semakin erat di lehernya setiap hari. Akibatnya, dia harus memimpin konvoi ke depan menggunakan rute yang lebih berisiko. Beberapa kali, angkutan sipil nyaris jatuh dari jalan yang runtuh dan jatuh ke ngarai yang dalam di bawah, atau dihancurkan oleh puing-puing yang berjatuhan. Dia harus meninggalkan badak dan menggunakan rantai bayangan untuk mengamankan kendaraan, melindunginya, atau menariknya ke tempat aman dengan kedua tangannya sendiri. Dia bahkan harus mendekati terowongan terbengkalai yang menembus pegunungan di sana-sini, menjanjikan jalan pintas yang nyaman dan tempat berlindung dari angin dingin. Namun, hanya dengan melihat portal gelap dari perut mereka yang terbuka dengan lapar membuat Sunni menggigil. Berkendara melewati terowongan tua membuatnya merasakan kegelisahan yang dalam dan menggerogoti. Tidak mungkin. Kondisi angkutan juga semakin parah. Semakin kasar jalan yang dia pilih, semakin cepat jalan itu rusak. Samara dan Kim harus melakukan perbaikan lapangan yang tergesa-gesa lebih dari beberapa kali, tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Mesin kendaraan mati. Roda mereka tersangkut di salju tebal. Elemen pemanas tidak berfungsi dan memenuhi interior dengan asap yang menyengat. Baterainya retak dan bocor karena terlalu panas dan terkena suhu dingin yang mengerikan. Masalah yang harus dipecahkan Sunni tidak ada habisnya. Kutukan. Duduk di depan layar di ruang perintah Rino, dia menatap peta. Sunni baru saja selesai memperbaruinya dengan informasi yang dibawa bayangannya dari misi pengintaian yang panjang. Banyak garis telah dicoret, dan banyak tanda merah yang bergeser posisi, membuat jaring sempit di sekeliling konvoi. Dengan tidak adanya body suit hitam, dia kembali mengenakan kain kafan dalang di luar pertempuran. Armor tua dan andal miliknya memiliki pesona yang disebut tidak diragukan lagi. Tetapi ironisnya, dia penuh dengan keraguan. Hanya bagaimana aku seharusnya? Pada saat itu, salah satu angkutan di belakang Rino berhenti. Lampu yang menerangi interiornya padam, menandakan kerusakan serius. Kendaraan lain juga terpaksa berhenti. Sunni menunduk dan menghela napas. Apa sekarang? Berdiri, dia meregangkan tubuh, memijat bahunya yang lelah, dan meninggalkan APC melalui pintu utama. Kegelapan dan dingin yang menggigit menyambutnya, dan angin kencang segera berusaha menyedot semua kehangatan dari tubuhnya. Berjalan melewati hujan salju ringan, Sunni menuju ke belakang konvoi. Sosok Diam Sein menatapnya dari atap Rino, tempat dia berdiri dengan busur di tangannya. Mendongak, Sunni menemukan bahwa bintang-bintang di timur tampak agak kabur, seolah terselubung oleh sesuatu. Kerutan kesal muncul di wajahnya. Jangan bilang, apakah badai salju terjadi lagi? Ini adalah berita serius. Budak bayangan bab 925 geraman rendah. Berjalan menuju transportasi yang rusak, Sunni tenggelam dalam pikirannya. Jika badai salju benar-benar kembali, keadaan akan menjadi buruk bagi konvoi tentu. Badai salju akan menyembunyikan lokasi mereka dari kawanan Nigma Creatures yang berkeliaran. Tetapi itu juga akan menghancurkan kemampuannya sendiri untuk melacak kekejian dan memperbarui petanya. Sunni dan bayang-bayangnya bisa melihat melalui kegelapan malam kutub,
tetapi mereka tidak bisa melihat melalui dinding salju yang mengepul yang tidak bisa ditembus. Selain itu, pengemudi biasa akan mengalami lebih banyak masalah dengan menjaga kendaraan mereka di jalan. Kendaraan itu sendiri akan mengalami lebih banyak tekanan, juga. Haruskah dia bersikeras untuk terus melewati badai salju? Atau mencari tempat untuk konvoi menunggu? Sunni tidak suka memikirkan perjalanan melintasi jalan-jalan tua yang berbahaya dalam kondisi berbahaya seperti itu. Tetapi dia juga tidak suka gagasan diam, bersembunyi di gua seperti tikus buta, tanpa jalan keluar jika keadaan mengarah ke selatan. Badai salju terkutuk, keranjang karat terkutuk. Kenapa mereka semua tidak seperti badak? Tentu saja, itu bukan perbandingan yang adil. Rhino-nya adalah kapal induk militer yang canggih. Sedangkan transportasi sipil hanya itu. Beberapa di antaranya hampir tidak dapat digunakan untuk mengangkut orang, bahkan karena telah dengan tergesa-gesa dipasang kembali dari kendaraan kargo industri untuk persiapan evakuasi. Kampanye. Sungguh keajaiban bahwa mereka bisa bergerak, jujur. Mendekati penyebab kemunduran saat ini, Sunni harus berjalan mengitari tubuh besar kekejian, yang tergeletak di jalan dan menatap ke timur. Binatang besar itu tampaknya juga merasakan badai salju yang mendekat, mengingat betapa tajamnya ia memandang ke langit. Kepingan salju berjatuhan di atas bulunya yang kasar. Echo. Blackie yang lebih kecil, atau apapun sebutannya untuk Awakened Beast, juga ada di sana, bersandar pada yang lebih besar. Itu memiliki kebiasaan mengikuti monster yang lebih kuat kemana-mana, sementara Abomination kebanyakan mengabaikan keberadaannya. Bajingan terkutuk. Apakah itu akan membunuhmu untuk memberi jalan bagiku? Saya adalah master dari master Anda tahu. Tunjukkan rasa hormat. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunni mencapai transportasi. Samara, Kim, dan Quentin sudah ada di sana, menjalankan diagnosa dengan ekspresi muram di wajah mereka. Dia tidak suka tampilan itu. Bagaimana situasinya? Samara menatapnya dengan kerutan dalam. Kapten, ini serius kali ini, ada kelebihan muatan di relay hub, menyebabkan baterai utama terputus dari sistem lainnya. Biasanya, itu tidak akan terlalu melemahkan, tapi transportasi ini sudah kehilangan baterai pendukung dan akumulator cadangan. Ada banyak kabel yang meleleh. Quentin dapat memulihkan sebagian, tetapi bagian lain perlu diganti. Sunni tidak terlalu mengerti apa yang dia katakan, tapi sekali lagi, dia tidak perlu mengerti. Itulah seluruh alasan untuk mempekerjakan spesialis. Dia telah menjadi penggemar berat delegasi. Jadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan transportasi ini lagi? Samara menatap Kim dan Quentin, lalu sedikit ragu. Sekitar 2 jam, jika kita bergerak cepat. Sunni memejamkan matanya sejenak. 2 jam, itu bukan tidak mungkin, meski memotongnya. Jendela kesempatan mereka untuk melewati gerombolan terdekat memungkinkan penundaan seperti itu, tetapi tidak lebih. Jika dia membiarkan konvoi terhenti selama 2 jam, tidak akan ada ruang untuk kesalahan di hari berikutnya. Bisakah dia membelinya? Atau haruskah dia meninggalkan transportasi dan memindahkan orang ke yang lain? Sehingga membebani kendaraan yang berjuang lebih jauh dan meningkatkan risiko bahwa kendaraan itu sendiri akan rusak pada gilirannya? Terkutuklah. Apakah Nevis harus berurusan dengan omong kosong sebanyak ini selama masa tugasnya yang singkat sebagai Bright Lord? Memimpin 700.000 penidur gila melalui pemberontakan berdarah dan perang. Salib bunuh diri mungkin sedikit lebih sulit daripada yang dia pikirkan. Memimpin ratusan orang sama sekali tidak menyenangkan.
Sunni perlahan mulai mengerti mengapa semua penguasa menderita semacam kegilaan. Dia menghela nafas. Aku bisa memberimu waktu 110 menit. Namun, jika belum selesai, kami akan memuat para pengungsi dengan angkutan lain dan meninggalkan yang ini. Untuk saat ini, lakukan apa yang kamu bisa. Gere akan memastikan bahwa para penumpang tidak dingin. Dengan tidak banyak yang harus dilakukan setelah itu, Sunni berjalan ke samping dan berdiri dalam bayang-bayang saat bawahannya sibuk dengan tugas mereka. Dia berpikir untuk kembali ke bagian dalam Rhino yang hangat, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia telah terkurung di dalamnya untuk sementara waktu, jadi udara segar, meskipun sangat dingin, adalah perubahan yang disambut baik. Para pengungsi di dalam angkutan mati tampaknya tidak terlalu putus asa, apalagi setelah tentara membawa pemanas portabel. Penidur juga ada di sana. Memori lentranya mengusir kegelapan, membantu warga sipil mengatasi ketakutan mereka. Dan berbicara tentang penidur, saat ini, kami tidak memiliki lagi yang terinfeksi. Artinya transportasi rumah sakit kosong. Jika perbaikan tidak berjalan dengan baik, saya hanya dapat menugaskan kembali penumpang di sana. Itu bisa menjadi solusi sementara yang baik. Akan ada masalah saat seseorang menangkap mantra, tentu saja. Pikirannya terganggu oleh kekejian, yang tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah. Mempertimbangkan ukuran monster besar itu, geramannya bergema menembus tulang-tulang seseorang, dan tidak mudah untuk diabaikan. Sunni berbalik dan menatap Eko dengan cemberut. Ada apa dengan dia? Dia, terserah. Ada apa dengan benda itu? Moncong mengerikan abomination digerogoti, menampakkan deretan taring yang menakutkan. Itu masih berbaring di jalan, menatap langit timur. Eko tampak tegang. Binatang lain di sisinya juga bertingkah gugup. Namun, sepertinya hanya mengulangi yang lebih besar tanpa memahami alasannya. Kerutan Sunni semakin dalam, berubah menjadi cemberut. Itu tidak baik. Dia berjalan ke Abomination dan mencoba memanjatnya untuk mendapatkan tempat yang menguntungkan. Jangan bergerak, bajingan. Mencapai layu makhluk itu, dia melihat ke timur, melihat hal yang sama yang dilihatnya. Tabir badai salju semakin dekat, dan sebagian besar cakrawala, yang sedikit terlihat di antara puncak gunung yang menjulang tinggi, sekarang tersembunyi olehnya. Sunni tidak memperhatikan hal lain. Apakah itu tidak seperti salju? Lagi pula, badai salju itu tidak berasal dari alam. Itu disebabkan oleh Titan bernama Interbis. Dari apa yang diketahui Sunni, Titan itu saat ini sedang ditekan oleh Seintiris di suatu tempat yang jauh di utara. Itu sebabnya badai salju datang dan pergi, mengisyaratkan siapa yang menang dalam bentrokan saat ini. Aspek Skytide juga berkaitan dengan pengendalian angin dan badai. Jadi meskipun tidak secara langsung melawan kekuatan Titan, dia setidaknya bisa menantang otoritasnya. Bagaimanapun, Interbis tidak bisa berada di dekat konvoi. Lalu mengapa? Tiba-tiba, mata Sunni menyipit. Melihat lebih dekat ke kabut di kejauhan yang menutupi langit gelap yang dingin, dia tiba-tiba mendapat ide yang sangat mengganggu. Apakah itu benar-benar badai salju? Budak bayangan bab 926 depan badai. Sunni menatap kabut di kejauhan untuk beberapa saat, lalu melirik Kim, yang sedang sibuk memperbaiki. Memori mata jahat yang dia berikan seharusnya membuat seseorang mampu melihat sesuatu pada jarak yang lebih jauh. Namun, ada cara yang lebih mudah. Dia memanggil Sersan Gere, yang kebetulan lewat tepat pada saat itu. Hei, Sersan. Pria itu berhenti dan menatap kapten.
yang berdiri di atas monster menakutkan yang baru-baru ini diterima para irregular dari mantra mimpi buruk, untuk beberapa alasan. Sudah terbiasa dengan perilaku eksentrik pemimpin mereka, prajurit itu bahkan tidak repot-repot mencoba menebak alasannya. Ya, Kapten, Sunni terdiam sejenak. Apakah kamu punya, apa namanya? Teropong, Gere mengangguk. Tentu Pak. Kami punya beberapa pasang, satu per kendaraan. Masalah standar militer. Sunni membelakangi tatapan tegang, lalu berkata pelan, pergi bawakan aku yang terbaik. Sedikit terganggu dengan nada itu, Gere melirik bungkusan selimut yang dibawanya, lalu menjatuhkannya ke salju dan berlari ke arah ekor konvoi. Segera, dia kembali dengan teropong modern dan tidak berani mendekati monster itu, melemparkannya ke kapten. Sunni menangkap mereka, mendekatkan alat asing itu ke matanya, dan memandang ke timur. Pada awalnya, gambarnya kabur dan tidak jelas, tetapi kemudian, sesuatu berdengung pelan, dan dengan sendirinya menjadi fokus. Tiba-tiba, rasanya dia berdiri jauh, lebih dekat ke lereng gunung yang jauh. Sunni bahkan bisa melihat bongkahan batu masing-masing, serta gundukan salju di antaranya. Memindahkan teropong, dia mencari bentangan langit terbuka. Beberapa detik kemudian, dia akhirnya membocorkan kabut yang mengisyaratkannya. Sunni tetap tidak bergerak selama sekitar 1 menit setelah itu, lalu diam-diam menurunkan tangannya. Wajahnya tetap diam, tapi matanya tiba-tiba sangat suram. Merasakan sesuatu, Sersan Gere berdeham. Tuan, apa itu? Kapten melihat dengan mata suram itu, membuat prajurit itu menggigil. Apa itu? Sunni mengulangi pertanyaan itu di benaknya. Apa yang dia lihat adalah, bukanlah dinding salju yang berputar-putar. Sebaliknya, itu adalah makhluk mengerikan yang menyerupai campuran antara kelelawar dan lintah, dengan sayap kasar. Leher panjang, dan kepala yang tampak seperti rahang raksasa, berdaging, dan melingkar. Nyatanya, dia melihat ribuan, dan ribuan, dan ribuan dari mereka. Tabir kabut yang menutupi langit bukan disebabkan oleh badai salju yang kembali. Itu adalah gerombolan kekejian terbang yang begitu luas sehingga menyerupai badai yang bergulung dari kejauhan. Gerombolan besar kekejian yang mengerikan itu dengan cepat bergerak ke arah mereka. Tiba-tiba, mulut Sunni terasa sangat kering. Dia melirik konvoi yang membentang di sepanjang jalan sempit, beberapa kendaraan terhalang untuk bergerak lebih jauh oleh transportasi yang rusak. Pak, suara tegang Sersan Gere menarik perhatiannya. Sunni memaksakan dirinya untuk fokus pada hal itu, menarik pikirannya kembali ke kenyataan. Mati, mati, mereka semua mati. Melemparkan teropong kembali ke Gere, dia membuang semua pikiran yang tidak perlu dari pikirannya dan mengeluarkan perintah keluarkan orang-orang ini dan muatkan mereka ke transportasi rumah sakit. Lakukan secepat mungkin, tidak, lebih cepat dari itu. Gere berkedip, transportasi rumah sakit, tapi, menyela dia, Sunni menggonggong, sekarang. Prajurit itu tersentak. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kapten yang biasanya berkepala dingin berteriak. Memahami bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres, Gere berlari menuju transportasi yang rusak. Bergerak, bergerak, bergerak. Beberapa menit kemudian, para pengungsi yang ketakutan dengan tergesa-gesa dimasukkan ke dalam kendaraan rumah sakit. Para prajurit berlarian, bersiap untuk keberangkatan cepat. Irregular bersiap-siap untuk bertarung. Sunni berada di tengah semua malapetaka ini, memberi perintah. Muat amunisi beracun segera, semuanya. Kosongkan cadangan sepenuhnya. Keluarkan semua kargo yang tidak penting,
kita perlu kecepatan sebanyak yang kita bisa. Samara, Anda punya waktu 3 menit untuk mengisi peluru sebanyak mungkin. Kilau, persiapkan badak untuk biaya habis-habisan. Kita tidak akan pernah berhasil, tidak ada kesempatan. Sama sekali tidak ada. Gerombolan kengerian terbang yang sangat besar itu bergerak terlalu cepat. Armada tidak akan pernah bisa berlari lebih cepat, bahkan jika mereka bergerak di jalan yang datar dan terpelihara dengan baik. Tentu saja, melawannya juga bukan pilihan. Jika makhluk mengerikan itu turun ke atas konvoi, semua orang akan dilahap dalam hitungan detik. Sunni mungkin bisa bertahan hidup dengan berubah menjadi bayangan, tapi sisanya. Semua orang akan mati dengan kematian yang mengerikan. Dan lagi, gerombolan itu tampaknya bergerak dari timur ke barat, sementara armadanya menuju ke utara. Jika, dengan keajaiban, mereka berhasil melarikan diri dari jalan kekejian, mungkin, masih ada secercah harapan bagi mereka. Mungkin bahkan ada tempat berlindung di depan, yang tidak dilihat Sunni saat menyusun peta. Bagaimanapun, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menyerah begitu saja. Tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya, dia berhutang kepada orang-orang ini untuk berusaha menyelamatkan mereka. Bagaimanapun, dia telah mengambil mereka di bawah komandonya. Mereka adalah tanggung jawabnya. Bergerak. Akhirnya, transportasi yang rusak dibersihkan dari warga sipil. Sersan Gere berlari ke arah Sunni. Selesai. Kapten, apa yang ingin kau lakukan dengan? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Sunni mencengkeram bemper depan kendaraan besar itu, meregangkan ototnya sedikit, lalu melemparkannya ke tepi jalan dengan tangan kosong. Angkutan itu jatuh ke jurang yang dalam dan gelap dengan gemuruh yang menggelegar. Itu sangat berat sehingga jalan di bawah mereka berguncang karena kekuatan dahsyat dari benturan pertama. Sunni melirik prajurit yang tertegun itu. Suruh semua orang masuk dan nyalakan mesinnya. Cepat. Saat semua orang berlari ke kendaraan mereka, Sunni melangkah melewati bayang-bayang dan muncul di dalam badak. Sambil melirik Profesor Obel dan Beth, dia berhenti sejenak dan berkata, ikat dirimu. Ini akan menjadi perjalanan yang bergelombang. Mereka mendengarkan tanpa bertanya. Karena sebagian besar irregular ditugaskan di angkutan sipil, satu-satunya orang lain di sana adalah Lustre. Dia sudah duduk di kursi pilot, siap mengirim APC ke depan atas perintah Sunni. Sunni tidak membuatnya menunggu lama. Tunggu apa lagi? Pergilah. Badak itu melesat ke depan, menerobos salju saat membuka jalan bagi kendaraan lain. Armada mengikuti saat mereka bergerak melintasi jalan pegunungan dengan kecepatan sembrono. Tapi tidak cukup. Di atap APC, Sein dengan mudah menahan keseimbangannya. Berdiri di sana seperti patung, dia perlahan menoleh ke timur. Kemudian, iblis pendiam itu bertahan sejenak, dan diam-diam mengangkat busurnya. Budak Bayangan bab 927 berpacu dengan waktu. Badak itu terbang ke depan, entah bagaimana menavigasi tikungan dan belokan atau jalan pegunungan yang sempit tanpa jatuh dari tepinya yang runtuh. Tidak ada apa-apa selain bayangan di depan, dengan salju yang berputar-putar saat mencair dalam berkas cahaya kuat yang ditembakkan dari atap kendaraan berat itu. Untuk sekali ini, Luster tampak serius dan benar-benar konsentrasi, jari-jarinya melingkari kuk begitu erat hingga memutih. Konvoi melakukan yang terbaik untuk mengikuti. Angkutan sipil terjepit di antara APC dan kendaraan militer, getaran hebat saat meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi. Sersan Gere dan tentaranya dengan tergesa-gesa memasukkan potensi beracun ke dalam mekanisme makan menara,
mengarahkan tong mereka ke timur dan mengarahkan lampu sorot ke langit. Tabir yang menutupi luka semakin dekat dan dekat. Sial, sial, sial. Sunni berdiri di belakang Luster, mengamati dunia melalui mata bayangannya. Mereka meluncur jauh ke depan, mengintai jalan untuk mencari rintangan serius dan tempat berlindung yang mungkin. Tempat berlindung, tidak ada yang bisa ditemukan. Dan gerombolan yang melahap itu terlalu cepat untuk berlari lebih cepat. Tiba-tiba, kepalanya tersentak ke samping. Selusin meteran di depan, siluet cepat menerjang badak yang mendekat dari celah yang di wajah tebing. Yang sempat Sunni lihat hanyalah tubuh yang kuat, kilatan kebencian yang membara di sepasang mata yang hiruk-pikuk, dan lusinan cakar tajam yang berpendar seolah-olah terbuat dari logam. Sebelum penyerang Nikmah Kritur yang telah menyergap mendapat kesempatan untuk bertabrakan dengan APC, sebuah panah hitam menembus lehernya. Melemparkan kekejian itu ke belakang dan memakukannya ke lereng batu. Berdiri di atap Rino, Sein menarik tali Morgan Swarbow lagi saat mayat yang disematkan melintas. Luster tersentak, tetapi menjaga kendaraan tetap stabil. Itu hampir saja, Pak. Sunni tidak punya jawaban. Mereka harus bergerak secepat mungkin, tetapi maju dengan cara sembrono membawa risikonya sendiri. Tidak dapat menemukan penyergapan sebelumnya adalah salah satunya. Dan bahkan kemudian, kemungkinan besar tidak akan cukup, lebih cepat. Sekarang, semua orang tahu bahwa kabut yang mendekat itu aneh dan tidak alami. Mereka tidak akan bisa melihat kengerian terbang dengan mata kepala mereka sendiri selama beberapa menit lagi, tetapi ketakutan sudah menyebar ke seluruh konvoi. Sunni tidak perlu menyuruh siapapun untuk bergegas. Tapi tetap diam terlalu menegangkan, bahkan untuknya. Terkutuklah. Dalam benaknya ada gambaran peta pegunungan. Mempelajarinya, Sunni dengan tergesa-gesa berusaha mencari cara untuk melarikan diri. Dia sudah tahu rute optimal yang harus diambil, tetapi memiliki perasaan tenggelam bahwa itu sudah terlambat. Dia tidak tahu kecepatan gerombolan yang mendekat, tetapi menilai dari seberapa cepat langit yang jauh dilahap olehnya, peluang mereka tipis di depan. Makhluk mimpi buruk yang tersesat muncul di jalan. Sebelum bisa bereaksi, sebuah bentuk besar menerjangnya dari kegelapan. Rahang kuat Abomination menutup tenggorokan monster itu, dan kemudian, Echo melemparkannya ke kegelapan jurang-jurang dengan putaran lehernya yang kuat. Kemudian, Ascended Monster berlari ke depan, diikuti oleh Echo yang lebih kecil. Segera, mereka mencapai pertigaan jalan dan berhenti, tidak yakin kemana harus pergi. Namun, Sunni tahu. Bayangannya sudah menjelajahi kedua jalan, membenarkan informasi yang tercermin di peta. Beberapa saat sebelum Rino mencapai pertigaan, dia mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara kepada Luster, ambil jalan yang benar. Jalan yang benar adalah satu-satunya pilihan yang dapat diterima jika mereka ingin memiliki harapan sekecil apapun untuk keluar dari jalur kawanan terbang. Ada satu masalah, namun. Beberapa ratus meter di depan, itu diblokir oleh tubuh sekelompok makhluk mimpi buruk yang berkeliaran. Segera, Luster melihat mereka juga, Kapten. Apa yang harus kita lakukan? Sunni mencengkeram bagian belakang kursi pilot dan mencondongkan tubuh ke depan. Hanya membajak melalui mereka. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Domba jantan berbentuk baji dari Rino sudah diturunkan. Kekejian itu terbangun, paling-paling. Bertenton logam yang bergerak cepat terikat untuk membuat pekerjaan singkat, atau jika tidak, setidaknya membuangnya dari jalan. Lustre menelan ludah dan mengikuti instruksi,
mempercepat menuju makhluk mimpi buruk yang menakutkan bahkan tanpa sedikit pun memperlambat atau mencoba menghindari tabrakan langsung. Toh tidak mungkin untuk bermanuver di sekitar kekejian di jalan sempit. Sebelum makhluk punya waktu untuk bereaksi dengan benar. Badak itu bergidik, menabrak kekejian, dan kaca depan lapis bajanya langsung berceceran dengan campuran darah dan daging yang hancur. Tanpa melewatkan sedikit pun, Lustre mencegah kendaraan meluncur ke samping dengan sedikit pergeseran kuk dan mengalihkan pandangannya ke layar yang menunjukkan umpan dari kamera eksternal. Sampai Wiper berhasil membersihkan kaca lapis baja, tidak mungkin melihat menembusnya. Begitu saja, kumpulan kekejian itu terkoyak atau terlempar dari jalan, membuka jalan bagi konvoi. Kecuali satu. Menempel pada domba jantan badak, seekor binatang buas yang berdarah mengangkat tubuh besarnya ke atas, anggota tubuh yang kuat bangkit untuk menyerang kaca depan yang menghancurkan. Namun, sebelum itu bisa, bayangan yang bersarang di antara lampu sorot di bagian depan APC melonjak ke depan, membentuk paku tajam. Mereka menusuk makhluk itu dan kemudian kehilangan kekokohannya, berubah menjadi tentakel hitam. Sesaat kemudian, kekejian itu tercabik-cabik dari dalam dan terlempar ke dalam kegelapan di bawah. Terus berlanjut. Sunny menggertakkan giginya dan kemudian tersentak saat salah satu kamera spion menangkap kilatan cahaya yang datang dari menara kendaraan militer Gere. Mengalihkan perhatiannya ke sana, dia melihat bahwa para prajurit telah melepaskan tembakan. Mereka menembaki langit. Gerombolan yang melahap itu masih agak jauh, tetapi orang yang tersesat pertama baru saja muncul dari kegelapan yang dingin dan terjun ke bawah menuju konvoi. Makhluk itu tidak terlalu besar, tetapi terlihat lebih menakutkan dan memberontak dari dekat. Hujan peluru mengoyak tubuhnya, menghantarkan racun bitter kusep. Itu seharusnya cukup untuk membunuh kekejian yang terbang, tetapi efek racunnya tidak seketika. Entah para prajurit bereaksi terlalu lambat, atau makhluk mimpi buruk terlalu cepat. Tidak peduli alasannya, tubuhnya yang hancur dan kejang terus jatuh, mendekati jendela salah satu angkutan sipil. Itu sebelum panah lain melintas di udara, memotong kekejian menjadi dua. Bagian yang terputus menabrak lereng dan kemudian terguling ke bawah, segera menghilang di bawah roda kendaraan yang melaju kencang dengan suara keras yang menjijikkan. Sunny menghela napas dengan gemetar, lega, namun, yang terburuk baru saja dimulai. Pasalnya, setelah makhluk pertama itu terbunuh, Turtet tidak berhenti menembak. Budak bayangan bab 928 melahap Cloud. Kamu telah membunuh binatang yang bangkit, Brute of the Devouring Cloud. Jalan itu menurun, segera mencapai dasar ngarai yang dalam dan terus maju sepanjang tikungan dan belokannya. Tidak takut meluncur ke jurang lagi, konvoi ruang menjadi bernapas dan semakin berakselerasi. Namun, meski begitu, situasi mereka semakin memburuk. Saat ini, gunung-gunung yang jauh telah menghilang, ditelan seluruhnya oleh kerumunan selubung yang mendekat. Hanya beberapa puncak terdekat yang masih terlihat, tetapi bahkan mereka sudah kabur. Semakin banyak kekejian terbang yang telah melakukan perjalanan di depan gerombolan itu menyelam ke konvoi. Kubah tonjolan mereka yang berdaging lebar terbuka untuk menggigit angkutan yang melaju kencang dan tentara yang mengoperasikan menara. Awalnya, mereka datang satu demi satu. Kemudian, beberapa muncul pada saat yang bersamaan. Di beberapa titik, gemuruh menara tembak berubah menjadi satu meriam yang terus berputar. Para pejuang melawan dengan tekad putus asa, mengandalkan pengintaian mereka untuk menemukan target tepat waktu.
Kegelapan yang mematikan di malam hari kutub terpotong dan terkoyak oleh sinar terang dari lampu sorot yang kuat, dan peluru pelacak mengecatnya dengan garis merah. Jauh di atas, aurora hantu berkilauan di antara bintang-bintang, perlahan berubah menjadi merah tua. Sunni kutukan dunia. Bosan menunggu tanpa daya di dalam badak, dia naik ke atapnya melalui palka atas dan bergoyang saat angin kencang menyerangnya dengan dingin yang menusuk. Beberapa langkah jauhnya, Sein berdiri tegak, mengirimkan satu demi satu anak panah ke langit yang gelap. Setiap panah menuai kehidupan, dan tubuh makhluk menjijikkan menghujani salju di belakang konvoi. Disarang senjata di atap salah satu angkutan sipil. Samara melepaskan senapannya dari waktu ke waktu, dan di suatu tempat yang jauh di atas, ledakan berdarah dari esensinya mekar dengan setiap tembakan. Yang terbangun lainnya juga membantu para prajurit. Namun, meskipun masing-masing memiliki memori yang mampu memberikan kerusakan pada jarak jauh, mereka kurang mahir menggunakannya. The Sleeper, ironisnya, adalah konvoi yang paling dekat dengan penembak jitu setelah Sein dan Samara. Anak panahnya penuh dengan panah beracun. Dalam peristiwa yang menyebalkan, Sunni adalah satu-satunya yang tidak memiliki senjata yang cocok. Dia hanya memiliki satu busur, dan busur itu sedang digunakan oleh bayangannya. Kutukan. Undying Chain sudah membungkus tubuhnya, dan Dying Wish memanggil makhluk mimpi buruk, memaksa yang terdekat untuk membidiknya, dan dia sendirian. Itu membuat pola serangan mereka sedikit lebih dapat diprediksi, menyebabkan lebih banyak peluru mengenai sasaran mereka. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lagi pula, semua itu tidak ada artinya. Konvoi itu bisa membunuh 1000 monster terbang ini, dan itu masih tidak lebih dari setetes air di lautan. Dengan setiap menit, jumlah kekejian yang menyerang meningkat, dan setiap detik, Devouring Cloud semakin dekat. Segera, itu akan menyelimuti ngarai sepenuhnya, dan kemudian, semua upaya mereka akan berakhir dengan akhir yang mengerikan dan berdarah. Sunni tidak berpikir sedetik pun bahwa konvoi itu akan mampu melawan ribuan kekejian terbang yang tak terhitung jumlahnya. Kenapa aku tidak memperhitungkannya? Tolol. Bukannya dia belum pernah melawan kawanan makhluk mimpi buruk terbang sebelumnya. Namun, Sunni tidak pernah mempertimbangkan situasi seperti ini dengan cukup serius untuk menghasilkan tindakan pencegahan yang efektif. Namun, penanggulangan apa yang ada di sana? Apa yang harus dilakukan jika langit sendiri memutuskan untuk melahapnya? Dia menggertakkan giginya. Tidak ada jalan keluar, sejauh yang Sunni tahu. Mereka telah gagal melarikan diri dari jalur gerombolan yang mengerikan, dan belum menemukan tempat berlindung untuk menghadapi wabah surgawi. Para prajurit terus menembakkan menara mereka, dengan tergesa-gesa mengayunkan tong-tong yang mengepul untuk menangkap binatang-binatang brut sebelum mereka menabrak angkutan. Sein dan Samara melanjutkan pembantaian mereka. Tapi tidak ada gunanya. Merasakan rasa pahit di mulutnya, Sunni mendongak. Gunung-gunung telah menghilang sepenuhnya, ditelan oleh kabut mendidih dari Devouring Cloud. Banyak kekejian menutupi langit, membuatnya tampak seolah-olah lampu merah aurora itu sendiri yang menelurkan banjir yang menghabiskan semuanya. 1 atau 2 menit kemudian, gerombolan itu akan membanjiri ngarai dan turun ke atas konvoi. Satu-satunya pelipur lara adalah bahwa bahkan sebagian kecil dari makhluk mimpi buruk tidak akan mampu memuaskan diri mereka sendiri dengan daging manusia. Ada terlalu sedikit manusia dalam konvoi untuk mengisi perut mereka. Kelaparan, kalian semua, bajingan. Karena tidak memiliki senjata yang cocok, Sunni bahkan tidak bisa membantu rakyatnya dalam pertahanan terakhir mereka.
Tapi, itu bukan pekerjaannya. Pekerjaan terpentingnya sebagai seorang pemimpin adalah berpikir, namun Sunni juga tidak bisa memikirkan apapun. Bayangan peta itu masih berkelebat di benaknya, nyaris membara. Semua tempat perkemahan dan tempat berlindung potensial yang telah dia tandai sebelumnya terlalu jauh, dan semua jalan nyaman yang telah dia jelajahi tidak berguna. Sein tiba-tiba mundur, dan pada saat berikutnya, mayat salah satu binatang brut menabrak atap badak. APC bergidik, tetapi terus melaju kencang. Setetes darah busuk mengenai pelindung helm Sunni. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap perut jelek dari kekejian mati rasa karena penampilannya yang menjijikkan. Mau. Perut yang mengerikan dan lapar ini akan segera berpesta dengan daging rakyatnya. Mau lapar. Tiba-tiba, ekspresi muram muncul di wajahnya, tersembunyi di balik helm. Berbalik, Sunni terjun kembali ke Palka, tanpa suara mendarat di lantai APC, dan berlari menuju Luster. Di mana? Di mana? Segera, salah satu bayangannya melihat jalan tua yang hampir seluruhnya hancur yang bercabang dari jalan utama sekitar 100 meter di depan. Badak itu baru saja akan mencapainya. Belok kiri. Tangan Lustre bereaksi lebih cepat dari pikirannya, membuat Rino berbelok tajam. Kendaraan-kendaraan itu bergetar ketika roda-rodanya meninggalkan permukaan jalan yang agak terawat dan memasuki jalan yang lebih bobrok. Pria muda itu melirik kaptennya. "Tuan, kemana kita akan pergi?" Sunni sedikit memucat, menjadi perut lapar. Dia tidak perlu menjelaskan lebih jauh, sungguh. Sekarang setelah mereka memasuki jalan terlantar, hanya ada satu jalan, maju. Dan di sana, di depan mereka, menunggu sesuatu yang ingin dia hindari dengan cara apapun. Portal gelap terowongan tua yang ditinggalkan. Belum lama berselang, Sunni bersumpah tidak akan pernah memasukinya. Tapi sekarang, dia hanya bisa berdoa agar mereka bisa mencapainya. Saat konvoi dengan putus asa melaju menuju pintu masuk terowongan tua yang jauh, Devouring Cloud akhirnya mencapai ngarai. Langit menghilang, terhapus oleh kekejian masa yang terlihat, dan menenggelamkan dunia ke dalam bayangan yang tak tertembus. Bahkan kilau redup dari bintang-bintang yang berkilau pun padam. Kawanan itu mengalir menuruni lereng pegunungan seperti gelombang pasang. Menembus kerangka lapis baja Rino, gemerisik memekakkan telinga dari sayap yang tak terhitung jumlahnya menyerang telinga Sunni. Dia meringis, menatap layar untuk terakhir kalinya, dan berlari kembali ke pintu atap. Begitu dia naik keluar, suara itu menjadi berkali-kali lebih keras, membuatnya seolah-olah badai mengamuk di sekelilingnya. Masa makhluk mimpi buruk hanya beberapa detik dari menelan kendaraan paling belakang dari konvoi. Laras menara yang terlalu panas terus melepaskan rentetan peluru ke dalam gelombang kekejian yang deras, lidah api yang panjang bermekaran dari moncongnya yang bercahaya. Pada saat itu, para prajurit bahkan tidak perlu membidik musuh. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Sunni akan membutuhkan ribuan tentara dan ratusan kendaraan yang menyembah berat untuk membendung kawanan kekejian yang menjijikkan itu. Tapi dia hanya perlu membeli sedikit waktu. Santo, mengikuti perintah mentalnya, Shadow berbalik dan melemparkan Warbow Morgan ke arahnya. Menangkapnya, Sunni meluangkan waktu sebentar untuk menyeimbangkan dirinya di atap yang bergoyang, lalu menarik talinya dengan tekad yang kuat. Keempat bayangannya mengalir ke depan dari jari-jarinya. Petir sambaran melesat di udara, menghantam salah satu binatang brut. Tubuh makhluk itu hancur dalam kilatan yang menyilaukan, dan kemudian, busur listrik yang menari menyebar melalui kerumunan itu,
membentang ke segala arah sejauh puluhan meter. Untuk sewaktu-waktu, seluruh dunia diterangi oleh pancaran cahaya. Itu membeli konvoi beberapa detik lagi, paling banyak. Tidak cukup. Bahkan jika Sunny memiliki sisa esensi, dia tidak bisa menggunakan Strike of Thunder berulang kali. Seperti hampir semua kenangan, perlu waktu untuk dipanggil dan dibubarkan. Meskipun seluruh proses memakan waktu tidak lebih dari selusin detik, saat ini, tertunda itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Jika Inter ada di sini, dia pasti punya solusi. Tapi, sayangnya, Sunny sendirian. Yah, tidak cukup. Di atap salah satu transportasi sipil, Samara mengisi ulang senapannya yang kuat, menyebabkan beberapa sirkuit di dalamnya meleleh dalam hujan percikan api. Rengekan elektrik yang biasa dari koil pengaktif dilahap oleh hiruk-pikuk ribuan sayap yang berdenyut, tetapi tidak ada deru gemuruh dari tembakan yang dihasilkan. Partikel cahaya yang cemerlang bergerak menuju kerumunan dengan kecepatan luar biasa, dan kemudian meledak dengan kekerasan yang mengejutkan. Sebuah ledakan besar mengguncang tanah, menelan seluruh petak kekejian yang menyerang. Samara bergoyang dan meludahkan seteguk darah, menunjukkan tanda-tanda penipisan esensi yang parah, tetapi irregular lainnya juga tidak tinggal diam. Banjir peluru beracun dan kenangan mereka melakukan tugasnya, mengulur waktu yang berharga bagi armada. Terowongan itu semakin dekat dan dekat. Tapi itu masih belum cukup. Kendaraan militer paling belakang sudah menderita di bawah serangan gencar. Lambung lapis bajanya dibelah dan dikupas, dan darah mengalir di sisinya. Prajurit yang mengoperasikan turret tidak terlihat dimanapun. Tetapi yang lain telah menggantikannya, hanya untuk berteriak sesaat kemudian ketika taring setajam silet dari monster brute yang mengamuk tenggelam ke lengannya. Saat darah menghujani, prajurit itu mengertakkan gigi dan mencabut pistolnya, melepaskan beberapa peluru biasa ke leher makhluk itu tanpa hasil. Sunny tidak melihat sisanya. Strike of Thunder akhirnya mewujudkan dirinya kembali, dan bayang-bayang baru saja kembali. Jadi dia mengirim petir yang dikurung ke kerumunan sekali lagi. Tertarik oleh Dying Whis, banyak kekejian mengabaikan konvoi lainnya dan menerjang Rhino. Untuk saat ini, tidak ada dari mereka yang berhasil melewati Sein, yang mengacungkan Sin of Solace saat dia melindunginya. Namun, Sunny tahu bahwa dia tidak akan aman lebih lama lagi. Keselamatan mereka begitu dekat. Namun, waktu mereka sudah habis. Terlepas dari semua upaya mereka, Sunny dan tentaranya tidak dapat lagi menahan Devouring Cloud. Konvoi itu sudah dikepung oleh massa makhluk mimpi buruk dari semua sisi. Dalam kengerian yang mencengangkan, Sunny menyaksikan kendaraan belakang ditelan oleh segerombolan kekejian. Armornya hancur seolah-olah terbuat dari kertas, tercabik-cabik menjadi ketiadaan hanya dalam hitungan detik. Apa yang terjadi selanjutnya? Persetan dengan ini. Sebelum Sunny tahu apa yang dia lakukan, tubuhnya bergerak maju. Bergegas ke belakang Rhino, dia membanjiri otot-ototnya dengan esensi, dan melompat. Aku pasti. Sudah gila. Sunny melayang ke udara di atas konvoi, merasakan taring tajam menggores baja suram Undying Chain. Diikat pinggangnya, potongan lentera yang menarik dari batu hitam tiba-tiba terbuka, mengeluarkan gelombang kegelapan. Diselimuti kegelapan itu, dia jatuh dan mendarat di atap rumah kendaraan yang rusak. Lusinan tentakel meledak dari sosok berlutut yang diselimuti bayang-bayang, mencabik-cabik brute beast yang tak terhitung jumlahnya. Lebih banyak bayangan mengalir ke bawah seperti air, menutupi celah di lambung kendaraan dan mengeras menjadi pelindung yang tidak bisa ditembus.
Pada saat yang sama, tembok hitam menjulang dari tanah, mengelilingi konvoi. Ratusan binatang buas dengan marah menabrak mereka, menyebabkan dinding bergetar. Namun, setidaknya untuk saat ini, mereka bertahan. Di depan barisan, Rhino akhirnya mencapai terowongan dan melewati pintu masuknya, menghilang ke dalam kehampaan tanpa cahaya di dalamnya. Satu demi satu, kendaraan lain, serta beberapa makhluk mimpi buruk, mengikuti. Kekejian itu dengan cepat ditembak mati atau dibunuh oleh irregular. Kendaraan rusak tempat Sunny mendarat memasuki terowongan lama terakhir, terguling ke depan selama beberapa detik, dan kemudian berhenti. Dia jatuh dari atapnya dan membentur tanah dengan keras, lalu berdiri dengan terhuyung-huyung. Dinding bayangan lain muncul, menghalangi mulut terowongan di belakang mereka, yang ini jauh lebih tebal daripada yang sebelumnya. Seketika, itu datang di bawah serangan biadab. Permukaannya yang hitam bergetar, belum retak, tetapi juga tampak berjuang untuk menahan hujan pukulan yang tak henti-hentinya. Dalam kesunyian terowongan yang menggema, Sunny membungkuk, meludahkan darah, lalu dengan lelah mendongak. Suaranya terdengar tertahan, seseorang sebaiknya meledakkan pintu masuk itu, cepat. Budak Bayangan bab 930 Terowongan Tua. Konvoi segera berhenti setelah memasuki terowongan. Untuk beberapa saat, tidak ada yang terdengar selain pukulan teredam yang terus menghujani dinding bayangan. Takut dan kelelahan, semua orang tersesat dan sedikit bingung. Suara Sunny membawa mereka kembali ke dunia nyata. Melirik ke kedalaman terowongan untuk memastikan tidak ada yang menyerang mereka dari arah itu. Setidaknya belum, dia mundur sedikit dan mempelajari bebatuan dingin di atasnya. Tentunya, meledakkan bagian dari atap terowongan bukanlah ide yang paling cerdas, mengingat usianya. Namun, alternatifnya bahkan lebih buruk. Mereka harus menghentikan Brute Beast mengikuti konvoi di dalam, dan dinding bayangannya tidak akan bertahan lama, mengingat sedikit esensi yang tersisa dari Sunny. Dia benar-benar telah menghidupkannya selama lari putus sebagai yang terakhir untuk menyelamatkan kendaraan belakang. Sebenarnya, Sunny bahkan tidak tahu bahwa dia mampu melakukan hal seperti itu. Cakupan dan skala dari penggunaan manifestasi bayangan yang rumit itu tidak seperti apapun yang dapat dia capai sebelumnya. Urgensi situasi dan adrenalin yang mengamuk telah membantunya mencapai tingkat penguasaan baru atas aspeknya. Dan sekarang, dia kelelahan. Jadi, pintu masuk terowongan harus pergi. Saya akan merasa sangat ragu jika ada bagian yang runtuh jauh di depan. Tetap saja, konvoi itu bisa menemukan cara untuk menggali batu puing-puing. Mereka tidak akan bisa bangkit dari kematian jika Devouring Cloud menelan semuanya. Dengan bantuan bahan peledak yang disediakan Sersan Gere, kemampuan Kim untuk melihat titik lemah dari benda hidup dan benda mati, dan pengetahuan Profesor Obel tentang sains duniawi. Mereka mampu meledakkan beberapa muatan kecil dan meruntuhkan pintu masuk terowongan, memutuskan diri dari dunia luar. Sekarang, tidak ada jalan kembali. Hanya maju, lebih dalam ke bayangan. Namun demikian, orang-orang itu akhirnya aman, secara relatif, tentu saja. Mereka masih belum tahu apa yang menanti mereka di depan, di bentangan terowongan tua yang menakutkan, jadi Sunny menempatkan banyak penjaga di depan Rhino. Baru pada saat itulah dia punya waktu untuk menilai keadaan. Konvoi itu tampak babak belur. Setiap kendaraan menerima setidaknya sedikit kerusakan, dan banyak yang berlumuran darah makhluk mimpi buruk yang telah dibunuh oleh para irregular dan tentara duniawi. Namun, hampir semuanya masih bisa bergerak.
Satu-satunya pengecualian adalah kendaraan militer belakang yang diselamatkan Sunni. Yang itu benar-benar mati. Nyatanya, itu lebih terlihat seperti tumpukan besi tua daripada mesin yang berfungsi sekarang. Fakta bahwa entah bagaimana itu berhasil masuk ke dalam terowongan adalah keajaiban. Awaknya juga menderita. Salah satu tentara tewas, dan sisanya luka parah. Beberapa dari mereka juga akan mati karena luka-luka itu, jika bukan karena Quentin. Saat ini, dia sedang mencoba membendung pendarahan seorang operator turret, yang lengannya hancur parah. Bahkan dengan kemampuan penyembuhnya, anggota tubuh pria itu terlalu rusak untuk dilestarikan. Setelah melihat sekilas pada daging yang robek dan tulang yang hancur, Sunni tahu bahwa itu harus diamputasi. Dia sudah berada dalam suasana muram karena kelelahan, tapi sekarang, suasananya menjadi lebih gelap. Mungkin dia seharusnya berterima kasih kepada Dewa Kematian karena hanya satu anak buahnya yang terbunuh selama pelarian putus asa dari Devouring Cloud, tapi Sunni tidak merasa bersyukur. Sebaliknya, dia ingat klaim kurang ajar yang dia buat kepada Profesor Obel belum lama ini. Janji untuk mencoba dan menyelamatkan semua orang yang telah mempercayakan hidup mereka kepadanya. Sunni sudah 2 kali mengingkari janji itu. Kematian wanita pengungsi tua itu berada di luar kendalinya, tetapi tentara yang gugur itu adalah akibat langsung dari keputusannya. Sunni telah membunuh banyak orang di masa lalu, tetapi dia tidak pernah bertanggung jawab atas kematian seseorang. Atau lebih tepatnya, tidak pernah mengalami kematian seseorang yang menjadi tanggung jawabnya. Itu adalah perasaan yang pahit dan pedas. Mengapa dia harus menanggung beban kematian orang asing? Siapa yang meminta prajurit itu menjadi sangat lemah? Sunni mengepalkan tinjunya. Sangat mengganggu. Dia tetap tak bergerak untuk beberapa saat, lalu meringis. Bagaimanapun, kehilangan kendaraan militer memang menyakitkan, tetapi tidak berdampak. Kehilangan transportasi sipil lainnya akan jauh lebih merusak, belum lagi mematikan. Prajurit yang terluka akan keluar dari tugas selama beberapa hari atau lebih, tergantung pada tingkat keparahan luka mereka, tetapi pada akhirnya, mereka akan selamat. Secara keseluruhan, mereka semua melakukannya dengan mudah. Sunni benar-benar berharap untuk menyaksikan seluruh armada dihancurkan setelah mengetahui tentang gerombolan kekejian terbang yang mendekat. Kehilangan hanya seorang prajurit, tidak peduli seberapa bencinya dia tentang hal itu, adalah keberuntungan yang luar biasa. Tentu saja, mereka belum keluar dari hutan. Dia tidak tahu apa-apa tentang terowongan tua itu, tetapi curiga bahwa bepergian meskipun itu tidak akan aman. Faktanya, keputusannya untuk mencari perlindungan di dalam berpotensi menghasilkan nasib yang serupa, atau bahkan jauh lebih buruk, daripada dengan cepat dilahap oleh Devouring Cloud. Penuh dengan optimisme, bukan? Segala jenis makhluk mimpi buruk bisa membangun sarang di sini setelah rantai mimpi buruk datang. Lebih mengganggu lagi, terowongan itu bisa menjadi rumah bagi sesuatu yang telah memasuki dunia nyata jauh lebih awal. Manusia melakukan pekerjaan yang baik untuk menutup atau menahan gerbang yang terbuka di dalam perbatasan atau di sekitar pusat populasi, karena kebutuhan. Tetapi tidak ada yang peduli atau memiliki sumber daya untuk melakukan hal yang sama di alam liar. Asalkan, sebagian besar guides bermanifestasi di dekat tempat di mana banyak orang tinggal. Tapi tidak semuanya. Di suatu tempat di dalam terowongan, mereka berpotensi bertemu dengan kekejian yang telah tinggal di sini selama beberapa dekade, atau bahkan mungkin setengah abad. Tentunya, ada juga kemungkinan bahwa tidak ada makhluk mimpi buruk di dalamnya, dan mereka benar-benar aman. Sejujurnya, kemungkinan itu sama tingginya.
Tidak yakin, Sunny berjalan ke depan atau konvoi, melewati Rhino yang sangat besar, dan berhenti di dekat penjaga. Di depan, bentangan panjang terowongan diterangi oleh lampu depan APC. Dia menatap ke kegelapan di luar. Setelah beberapa saat, Sunny menunduk dan mendesah berat. Itu bukan pertanda baik. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Bukan dalam arti bahwa tidak ada apa-apa di depan, melainkan bahwa dia tidak dapat melihat melalui kegelapan yang menyelimuti terowongan. Yang bisa berarti hanya satu hal. Bahwa tempat ini tidak diselimuti bayang-bayang, melainkan ditenggelamkan oleh bayangan elemental yang sejati, murni.